Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meita Ulansari dari kelas A509 semester 4 jurusan manajemen. Saya akan mempresentasikan mata kuliah motivasi kerja, di mana ini adalah salah satu mata kuliah manajemen sumber daya manusia 2 dengan dosen Ibu Lili. Motivasi adalah dorongan bagi diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Dorongan yang kita dapat bersumber dari mana saja, baik dari diri sendiri maupun orang lain, sehingga kita dapat mencapai sesuatu tujuan yang kita inginkan. Tujuan motivasi itu ada 10. Yang pertama, melakukan peningkatan moral dan kepuasan kerja. Yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Yang ketiga, melakukan pertahanan kestabilan karyawan. Yang keempat, melakukan peningkatan kedisiplinan karyawan. Yang kelima, melakukan pemanfaatan pengadaan karyawan. Yang keenam, melakukan loyalitas, kreativitas, dan partisipasi karyawan. Yang ketujuh, membuat situasi dan kondisi hubungan kerja. Yang kedelapan, memberikan kesejahteraan karyawan. Yang kesembilan, meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya. Dan yang terakhir, melakukan efisiensi penggunaan alat-alat dan bahan baku. Dari tujuan-tujuan tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi karyawan dalam mencapai tujuan. Jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi itu ada 4. Yang pertama, motivasi positif. Motivasi positif itu adalah motivasi yang bisa diterima oleh seseorang agar dia menjadi lebih baik. Motivasi negatif. Motivasi negatif itu adalah motivasi yang diberikan akan tetapi untuk menjelek-jelekan seseorang tersebut. Yang ketiga, motivasi intristik. Motivasi intristik itu motivasi yang berasal dari dalam, dari dirinya sendiri agar bisa termotivasi untuk melakukan sesuatu hal. Yang keempat, motivasi entristik. Motivasi entristik itu adalah motivasi di mana dia mendapatkan motivasi tersebut dari luar. 3. Aspek-aspek yang mempengaruhi motivasi. Aspek-aspek tersebut ada 3. Yang pertama, memiliki gaji yang Yang pertama, memiliki gaji yang sesuai. Yang kedua, lingkungan kerja yang nyaman. Dan yang ketiga, pemberian penghargaan atas prestasi kerja dan perlakuan yang sesuai. 3. Prinsip-prinsip motivasi kerja. Prinsip-prinsip ini ada 5. Yang pertama, prinsip partisipasi. Yang kedua, prinsip komunikasi. Yang ketiga, peran utama dari saham subordinasi. Yang keempat, prinsip-prinsip delegasi wewenang. Dan yang kelima, prinsip perhatian. 3. Model-model motivasi. Model-model ini ada 3. Yang pertama, model sumber daya manusia. Yang kedua, model hubungan manusiawi. Dan yang ketiga, model tradisional. Teori motivasi. Teori ini ada 5. Yang pertama, aktualisasi diri. Yang kedua, penghargaan diri. Yang ketiga, kepemilikan sosial. Yang keempat, rasa aman. Dan yang terakhir, kebutuhan fisiologis. Metode motivasi ini ada 2. Yang pertama, motivasi langsung. Yang kedua, motivasi tidak langsung. Bentuk motivasi. Bentuk motivasi ini ada 7. Yang pertama, memberi angka. Yang kedua, kompetisi. Yang ketiga, keterlibatan ego. Yang keempat, berikan tes. Yang kelima, tahu hasilnya. Yang keenam, uji ujian. Manfaat motivasi. Manfaat motivasi ini ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama, meningkatkan rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugas mereka. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan partisipasi karyawan. Yang ketiga, motivasi hasrat dan antusiasme dalam bekerja. Yang keempat, peningkatan moral dan kepuasan karyawan. Yang keenam, peningkatan produktivitas karyawan. Yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan karyawan. Yang kedelapan, menciptakan hubungan kerja dan suasana yang baik. Selanjutnya, pengadaan karyawan secara efektif. Kemudian, mengontrol loyalitas dan stabilitas perusahaan. Dan yang terakhir,
meningkatkan disiplin dan mengurangi ketidakhadiran. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum